Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semua. Hari ini kita berjumpa pada webinar berbagi pemahaman dan penerapan yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Hasriani SPD GR. Pada kesempatan kali ini saya persilahkan kepada Ibu selaku pemateri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya, memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan atau memaparkan terkait budaya positif ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya, walaupun sebenarnya ini waktu hari Sabtu ya, sore-sore mungkin waktunya Bapak Ibu istirahat, tapi menyempatkan waktunya untuk bergabung di ruang virtual ini guna berbagi terkait dengan budaya positif ya. Baik, izinkan saya untuk berbagi layar terlebih dahulu. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya Ibu, sudah. Iya Bu. Ya, sudah ya, baik. Saya mulai saja. Ini saya akan berbagi terkait pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, ini mungkin sudah ada juga sering kita lakukan di sekolah ya. Namun di sini saya tidak bertujuan untuk menggurui Bapak Ibu ya. Di sini saya hanya berbagi pemahaman yang saya sudah dapatkan dari program guru penggerak. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu di ruang virtual ini untuk belajar bersama ya. Mungkin ada yang dari Bapak Ibu juga nanti ada pengetahuannya kita berbagi di sini. Namun saya akan menjelaskan nanti terlebih dahulu terkait budaya positif. Kemudian nanti kalau misalnya ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya nanti disilahkan dengan raise hand terlebih dahulu ya. Nah sebelumnya karena ini sudah sore Bapak Ibu, sebelum kita masuk di materi, saya ingin melakukan ice breaking dulu ya. Nah sekarang ini saya tampilkan gambar Bapak Ibu. Ada yang bisa menebak satu kata dari gambar ini? Gajah. Apa? Gajah. Gajah. Yang lain Bapak Ibu? Terima kasih Bu Rifka. Oh iya, gajah. Gajah. Gajah kan? Gak jelas. Gajah. Bukan gajah. Gajah. Kenapa gajah ada sayapnya? Naga. Nah, ini benar ya Bapak Ibu, ini gajah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menjelaskan dulu kenapa bisa ada terbentuk kata gajah di sini? Kan dari naga. Dari naga ke meja terus ada hato. Ya. Di situ M-nya sama mejanya di lantai. Kan diskon kita deh 30%. Berarti yang diambil itu 70%. Iya, pintar-pintar memang gurunya ya. Itu naga. Saya kira dinosaurus. Sama Ibu, saya kira juga dinosaurus. Ini saya tampilkan satu lagi ya, Bapak Ibu guru. Nah, kalau ini apa? Harimau. Ya, harimau ya. Baik, saya aplaus untuk Bapak Ibu guru hebat semua, luar biasa ya Bapak Ibu. Untung mendapatkan Bapak Ibu guru hebat ini akhirnya nanti akan menghasilkan siswa yang berkualitas juga. Amin. Baik, tadi itu hanya bikin untuk mengembalikan fokus kita Bapak Ibu, kan ini sudah sore ya. Nah ini saya masuk saja di materinya.
Nah, di sini akan saya jelaskan itu terkait budaya positif ya. Namun sebelumnya saya paparkan terlebih dahulu terkait dengan perubahan paradigma belajar ya. Menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kata menuntun ya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai guru kita harusnya menuntun, bukan menuntut ya. Kan beda ya. Beda ya Bapak Ibu menuntun dengan menuntut. Ya, beda. Ya. Kalau ini sebagai guru kita harus menuntun anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita hanya menuntut tapi tidak menuntun mereka. Nah, ini yang dibahas terkait dengan kodratnya anak-anak kita ya. Baik itu kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi kalau kodrat anak kita itu hadir di sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda mungkin ya, dari budaya yang berbeda. Kemudian kodrat zaman, kodrat kita, zaman kita mungkin di zamannya Bapak Ibu akan bedalah dengan zaman anak-anak kita sekarang yang mungkin lebih dikenal dengan generasi milenial ya, yang dimana segala sesuatu yang dilakukan anak kita itu terkait dengan teknologi, jadi otomatis kita juga harus memberikan pembelajaran disesuaikan dengan zamannya anak-anak kita. Nah, di sini ada piramida ya, yang akan menjelaskan terkait dengan paradigma belajar, di mana kita sebagai guru harus menuntun kodratnya anak agar bisa menjadi sebagai manusia yang bisa berelasi dengan Tuhannya atau dengan sesama. Kemudian bisa juga sebagai anggota masyarakat di mana kontribusi dalam lingkungan, baik itu di keluarga, di kelas, di sekolah, lokal, nasional maupun global ya. Nah, untuk apa? Yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi memang sebagai guru kita di sini harus bisa memberikan kebahagiaan atau keselamatan bagi mereka dengan cara apa? Olehnya itu kita harus memberikan tuntunan ya. Guru sebagai among untuk anak-anaknya ya. Nah, kemudian masih terkait dari perubahan paradigma belajar, di mana pendidikan adalah menuntun, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menghamba kepada murid. Namun menghamba di sini Bapak Ibu guru bukan bahwa kita mungkin sujud atau seperti apa ya, namun lebih diartikan kepada bagaimana kita sebagai guru itu memberikan pelayanan prima kepada anak-anak kita. Jadi dalam pembelajaran pun kita harus mengetahui kondisi atau karakteristik anak-anak kita, kebutuhannya seperti apa. Nah, otomatis pembelajaran itu harus disesuaikan dengan gaya belajar mereka, minatnya bagaimana, bakatnya ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kita sebagai guru menghamba ya. Menghamba artinya kita memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, tapi bukan memberikan sesuatu apa yang kita ketahui. Nah, selain itu, guru ibaratnya sebagai petani, di mana murid sebagai benih dan sekolah adalah lahannya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani, di mana kalau kita menanam padi, otomatis padi yang akan kita yang kita tunggu ya, atau produk padi lah, atau hasil padi lah yang akan kita harapkan. Tapi jangan sampai kita menanam padi mengharapkan jagung atau apa ya tumbuhan lainnya, karena begitulah kita misalnya siswa kita ya. Jadi kalau misalnya kita selalu memberikan arahan, bimbingan, otomatis akan menghasilkan juga nanti siswa-siswa yang berkarakter. Nah, ini berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memberikan kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi ini kita guru diibaratkan sebagai petani ya, dan siswa sebagai tanamannya. Jadi kalau misalnya tanaman itu kita pelihara dengan baik, otomatis juga nanti akan menghasilkan tanaman atau buah yang subur juga, yang baik juga ya.
Begitupun juga dengan siswa. Jadi kalau misalnya siswa kita betul-betul kita arahkan, kita memperhatikan, otomatis nantinya akan menghasilkan juga siswa-siswa yang berkualitas. Nah, ini terkait dengan paradigma belajar. Nah, untuk budaya positif ada di sini 5 yang akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir nantinya adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada peneliti ya, peneliti dalam dunia pendidikan itu ya Dr. Gossen, Dian Gossen menyatakan dalam bukunya perilaku manusia itu dinyatakan dalam 3 motivasi. Ini kita ibaratkan juga sebagai siswanya ya. Jadi ya, manusia itu melakukan sebuah perilaku karena ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi begitupun mungkin di siswa kita ya di sekolah. Mungkin sebenarnya dia melakukan sesuatu itu bukan dari dalam dirinya, tapi dia melakukan sesuatu mungkin karena takut dengan hukuman atau ketidaknyamanannya di sekolah. Kemudian yang kedua, mungkin siswa kita melakukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi sebenarnya ini kita tidak mengharapkan nomor 1 dan nomor 2 ya Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan bahwa siswa kita itu melakukan sesuatu karena memang ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini kalau nomor 3 kenapa saya tandai berwarna merah, karena inilah yang sebenarnya yang kita harapkan dari siswa kita, bahwa dia melakukan sesuatu bukan karena takut mendapat hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan ya. Tapi memang mereka melakukan sesuatu itu karena memang dari dalam dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti itu. Jadi ya kenapa ini perlu memang kita berbagi sesama guru, karena jangan sampai nanti kita memaksakan sesuatu kepada siswa kita. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 lah yang muncul dari dirinya ya, bukan yang nomor 3. Nah, ini saya tampilkan terkait identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal yaitu adalah hukuman. Jadi kalau misalnya kita sering memberikan hukuman kepada anak-anak kita, otomatis yang muncul adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, di sini nantinya saya akan menjelaskan antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana letak perbedaannya. Nah, kalau misalnya ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk anak-anak kita. Korban mendapatkan keadilan, kemudian murid nantinya mungkin merasa tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, peraturannya adalah harus kamu. Jadi misalnya kalau kita memberikan hukuman ke anak-anak, berarti kita biasa mengeluarkan kata-kata harus kamu seperti ini. Artinya muncullah kata-kata yang memaksa ataupun misalnya menghardik atau membentak anak-anak kita, otomatis muncullah kata-kata negatif, misalnya awas ya, awas kalau kalian tidak melakukan hal ini, atau mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, kemudian bisa saja nantinya anak-anak malah menyembunyikan kesalahannya, kemudian dampaknya adalah mungkin marah dan merasa bersalah, kemudian rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian kalau hukuman itu dibuat dari guru dan menyakitkan, otomatis akan menyakitkan bagi siswanya ya. Nah, beda kalau misalnya kita memperhatikan di sini identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita memang sudah membuat kesepakatan atau kesepakatan dengan siswa yang melibatkan guru dan siswa, jadi nantinya kalau misalnya siswa kita mungkin melakukan kesalahan, nah bisa kita kembalikan. Nah, anakku masih ingat kesepakatan kita? Nah, kalau misalnya anakku melakukan kesalahan ini, konsekuensinya seperti apa? Jadi, otomatis akan berbeda antara konsekuensi dengan hukuman ya. Kalau hukuman mungkin hanya dari guru saja. Dan spontan, kalau misalnya anak-anak kita berbuat kesalahan, spontan dari gurunya saja. Anakku, kalian terlambat, sekarang lari lapangan 70 kali. Berarti itu termasuk dalam hukuman, karena betul-betul dari guru ya, langsung menentukan
tanpa ada kesepakatan dari siswa sebelumnya. Nah, kemudian ada juga selanjutnya yang restitusi ya. Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi nanti ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, saya rasa kalau kata-kata disiplin, kalau di Bapak Ibu Guru itu bukan hal asing lagi ya. Mungkin hampir setiap hari kadang ya, kita sampaikan ke anak-anak kita terkait disiplin. Namun kita harus pahami apa sih sebenarnya yang disiplin positif itu. Nah, makna kata disiplin yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, apalagi di sekolah saat ini sudah menjalankan kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka ini ada namanya P5 yang memang proyek yang dilakukan untuk menguatkan karakter pada anak-anak diri kita ya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana nanti siswa kita mandiri ya. Jadi tidak hanya melakukan sesuatu dengan mengharapkan dari orang lain, tapi betul-betul dari dirinya sendiri, kemampuannya mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis ya. Jadi ini juga yang diharapkan kepada anak-anak kita, bagaimana nanti mereka bisa bernalar kritis atau berpikir kritis. Kemudian yang keempat, kebinekaan global, bahwa kita lihat pendidikan saat ini sudah terkikis budaya-budaya ya. Bahkan anak-anak kita mungkin sudah melupakan budaya-budaya Mapetabe. Jadi mungkin ada lewat di depan kita, lewat begitu saja. Kalau beda dengan siswa-siswa mungkin zaman-zaman kita ya. Kalau kita lewat di depan guru pasti tabe ibu. Nah, sekarang anak-anak lewat begitu saja, bahkan ketawa-ketawa di depan gurunya. Nah, ini kan sebenarnya perlu dikuatkan lagi ke anak-anak kita terkait dengan kebinekaan global. Bagaimana siswa kita memahami terkait budaya dari kita ya. Kemudian bergotong royong, ini sudah sering juga kita lakukan di sekolah terkait dengan bagaimana siswa itu bisa bekerja sama. Banyak program-program yang sudah kita lakukan di sekolah ya, yang memunculkan nilai-nilai kebajikan ini. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan adalah kreatif. Artinya kreatif ini memunculkan ide-ide baru. Nah, ini yang memang sering juga kita sebagai guru bagaimana nanti menumbuhkan nilai-nilai kebajikan supaya anak-anak bisa lebih berkreasi ya, lebih kreatif. Nah, ayo Bapak Ibu, saya tampilkan ini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan diri ya. Bapak Ibu sudah di posisi kontrol yang mana? Nah, saya jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ada juga memang guru itu sifatnya guru posisi penghukum. Nah, jadi berbuat itu menghardik, menunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Nah, kata-kata yang biasa dikeluarkan adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, biasanya kita dengarkan mungkin dari rekan-rekan guru menyampaikan ke siswa ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah menghasilkan siswa yang memberontak. Karena apa? Mungkin merasa mereka memunculkan ketidaknyamanan kepada anak-anak ya. Kemudian menghasilkan siswa yang pendendam. Otomatis mungkin pada saat itu dia melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun kita tidak tahu dalam dirinya, bisa saja dia muncul rasa dendam. Karena apa?
Mungkin kita menghardik tadi mereka, ya. Kemudian menyalahkan orang lain. Ini hasil kalau misalnya kita dalam posisi guru yang penghukum. Kemudian yang kedua, guru yang membuat rasa bersalah. Dengan guru berbuat seperti apa adalah guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, yang biasa guru berkata seperti ini, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Atau bisa, apakah Ananda tidak merasa bersalah gitu ke orang tuanya kalau misalnya Ananda selalu berbuat seperti itu? Nah, kata-kata inilah misalnya yang sering muncul kalau misalnya gurunya sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, hasilnya adalah siswa bisa saja menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Karena apa? Mungkin karena merasa bersalah, akhirnya apa? Dia lebih baik menyembunyikan sesuatu yang harusnya sebenarnya dia bisa sampaikan, tapi karena sudah disampaikan tadi bahwa apakah Ananda tidak sudah mengecewakan bapak ibunya atau mengecewakan guru, nah makanya dia bisa saja berbohong ya. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, ini juga yang mungkin kadang muncul ya di lapangan atau di sekolah, guru sebagai teman. Nah, gurunya itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, biasanya yang dikatakan adalah, lakukan untuk Bapak Ibu ya nak. Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu bereskan. Jadi kalau misalnya mungkin ada tugasnya siswa, nah mungkin bisa sering kita katakan bahwa baiknya Ibu yang kerjakan saja ya. Atau lakukan ini ya. Berarti itu kita di posisi sebagai temannya mereka. Nah, hasil apa yang dihasilkan atau bagaimana karakter yang dihasilkan oleh siswa bahwa mereka terus bergantung atau tidak ada kemandirian dari siswa. Otomatis nantinya kalau ada tugas, saya tidak usah kerjakan ya, nanti ibu guru juga akan menyelesaikan. Karena apa? Mungkin kita memberikan peluang kepada mereka, kita yang selalu membantu. Nah, posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Guru berbuat apa? Suka menghitung dan mengukur. Apa yang dikatakan, apa peraturannya nak, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu biasa yang sering muncul ya. Nah, hasil yang muncul, hasil pada siswa adalah menyesuaikan nanti apabila diawasi. Jadi, siswa melakukan itu, oh karena ada gurunya. Oh ada guruku nih, aduh ada Ibu Bulan nih sama Pak Sape, saya akan lakukan deh karena ada Bapak Ibu guru. Tapi nanti Bapak Ibu pada saat kita tinggalkan yakin dan percaya, pasti akan dia tinggalkan pekerjaan itu karena apa? Mungkin dia melakukan karena merasa ada yang mengawasinya. Nah, yang diharapkan yang terakhir Bapak Ibu adalah kita guru sebagai manajer ya. Guru berbuat apa? Adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah atau kamu akan memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu seperti apa. Nah, hasilnya adalah itu membuat atau menguatkan watak atau karakter pada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya ada anak kita bersalah, mungkin kita bisa memanggilnya ke ruangan kita, kemudian kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Bukan hanya Ananda yang melakukan kesalahan yang seperti ini. Kesalahan yang seperti ini mungkin banyak teman-teman Ananda yang melakukan. Ya mungkin itu kita bisa mengawali. Artinya kita menguatkan anak ini dulu. Mungkin baru menghadap, memang kau seperti itu. Nah itu berarti posisi sebagai penghukumnya. Ya. Baik Bapak Ibu, dari posisi ini marilah kita merefleksi diri. Bapak Ibu sudah di posisi nomor berapa? Bisa dituliskan Bapak Ibu di kolom chat. Kalau di nomor 1 berarti Bapak Ibu merasa saya posisiku masih penghukum. Kalau nomor 2, Bapak Ibu merasa di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, Pak Sape sebagai teman. Ya, berarti Pak Sape selama ini memposisikan dirinya masih sebagai teman dengan siswa ya. Ya mungkin Pak Sape kalau ada pekerjaan baik nak,
Nanti Bapak yang selesaikan. Mungkin seperti itu ya Pak Sape. Ya, Bu Uni juga sama dengan Pak Sape ya. Dari Bapak Ibu yang lain, di posisi mana? Ada di posisi 3, sudah ada di posisi 5. Pak Sape ini baru-baru di posisi 3 langsung jadi posisi 5. Luar biasa Pak Sape ya. Pak Hairun tadi, Bu. Oh, Pak Hairun. Pak Hairun di nomor 5 ya? Pak Hairun di nomor 3. Oh, Saya Pak di Hairun di manajer, nomor Bu. 3, Pak Sape yang sudah di nomor 5. Ibu Epi juga masih merasa saya Clara masih juga nomor 5. temannya. Langsung naik pangkat katanya nih Pak Sape. Ternyata Pak Hairun ya. Tidak ada yang di nomor 1 ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu selama ini tidak menjadi sebagai posisi kontrol penghukum ya. Kalau Bu Clara di nomor berapa itu Bu Clara? Kalau Bu Clara, jangan sampai Bu Clara di nomor 6. Bu Clara di nomor berapa Bu Clara? Nomor 1 kayaknya. Iya, ini kita bisa menilai diri kita ya Bapak Ibu. Oh, yang sering saya lakukan di sekolah seperti ini ya. Berarti saya masih di posisi ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mungkin mendengar atau mengikuti diseminasi ini, mungkin Bapak Ibu guru sudah bisa memahami, oh di posisi inilah yang bagusnya untuk kita terapkan di anak-anak ya. Memang agak susah Bapak Ibu untuk memulai, tapi memang untuk melakukan perubahan positif otomatis butuh proses yang panjang ya. Tidak serta-merta bahwa kita langsung melakukan perubahan, tidak. Tapi memang harus butuh proses yang panjang, butuh kolaborasi bersama, tidak hanya mungkin menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, ini refleksinya Bapak Ibu bisa saja di rumah ya. Misalnya yang sudah ibu-ibu ini, yang sudah punya anak, di posisi manakah kita ya. Mungkin selama ini masih di rumah suka, memang kita masih sering menghukum anak-anak kita ya. Baik di rumah maupun di sekolah, atau mungkin sering membuat rasa bersalah. Malah saya kadang berada di nomor posisi 2 ya Bapak Ibu. Kadang kalau sudah sering menasihati masih terulang, aduh ini anak-anak, apakah kalian tidak merasa kasihan pada orang tuanya? Itu biasa ya. Kadang muncul kalau sudah sering menasihati namun tidak didengarkan. Tapi mudah-mudahan kita merubah bersama ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan ini di kelas ya. Terkait dengan keyakinan kelas, namun mungkin Bapak Ibu masih sekadar peraturan kali ya. Atau di sekolah sudah, di kelasnya Bapak Ibu sudah keyakinan kelas yang sudah diterapkan atau peraturan kelas? Masih peraturan. Masih peraturan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalau misalnya peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi ada tahapnya yang bisa kita lalui. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Jadi ini saya jelaskan dulu perbedaannya ya, antara peraturan dengan keyakinan ya. Kalau keyakinan itu sifatnya lebih abstrak, kemudian daripada peraturan ya, kemudian lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi kalau mungkin peraturan mungkin masih lebih spesifik ya. Kalau keyakinan kelas itu sudah lebih universal, sudah lebih menyeluruh. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, janganlah kita selalu membuat peraturan kelas dilarang buang sampah. Misalnya, dilarang membuang sampah di sembarang tempat, tapi menjaga kebersihan kelas. Jadi kita berupaya menghindari kata-kata negatif ya. Jadi kita biasakan ke anak-anak kita menggunakan kata-kata yang positif. Karena budaya positif ini bisa terbentuk kalau memang dari lingkungan yang positif. Jadi kita mulai dari prosesnya dulu. Kemudian yang membedakan lagi adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau peraturan kelas mungkin lebih banyak item-itemnya ya. Karena biasanya kan dalam kelas kalau SMA itu jumlah siswanya kan 36 ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hampir setiap siswa punya ide terkait dengan peraturan kelas kan otomatis 36 item. Nah ini
Kalau keyakinan kelas itu kita lebih spesifikkan lagi jumlahnya, artinya kita bisa mengkualifikasikan atau menggabungkan mungkin kata-kata yang hampir sama aja. Jadi keyakinan kelas ini nantinya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak akan sulit ya untuk siswa ingat, apalagi untuk siswa laksanakan. Jadi kita lebih spesifikkan jumlahnya sehingga siswa lebih mudah ingat dan bisa dilakukan. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi tidak bisa juga kita membuat keyakinan kelas tapi tidak bisa kita terapkan di sekolah ya. Jadi keyakinan juga itu bisa kita sesuaikan dengan karakter siswa kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, bedanya dengan peraturan, kadang kalau peraturan hanya dari guru saja ya. Ya, anak-anakku, untuk peraturan kelas kita seperti ini. Kalau keluar masuk, minta izin ya. Jangan jangan menggunakan HP atau HP-nya diselan. Jangan ribut. Nah, itu kan biasa ya. Peraturan-peraturan kelas yang biasa kita lakukan di siswa. Nah, ini yang kita upayakan. Kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama, siswa dan guru membuat suatu keyakinan. Bukan hanya peraturan berasal dari satu arah saja, dari guru saja, tapi kita berkolaborasi juga dengan siswa untuk membuat satu keyakinan kelas. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, sudah ya. Kemudian kegiatan curah pendapat, makanya ini kalau keyakinan kelas kita awali dengan membuka ruang diskusi dengan anak-anak kita. Baik anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas, marilah kita bersama-sama membuat ya, atau kita merumuskan suatu keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas ini kalau peraturan kan dibuat ya selesai, tinggal dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas kita tetap melakukan peninjauan ulang. Kalau misalnya hal ini agak sulit dilakukan, ya kita hilangkan seperti itu. Atau kita memperbaiki. Nah, contoh keyakinan kelas, misalnya hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kalau keyakinan seperti ini sudah masuk juga saling menghargai. Banyak aturan-aturan yang sudah bisa masuk dalam ini ya, hormat. Kita menghormati guru, kemudian menghormati juga barang milik orang lain, artinya kita menjaga kalau bukan barang milik kita ya jangan diambil atau jangan disembunyikan ya. Kemudian yang kedua bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah ini secara universal ya, walaupun kata-katanya tidak terlalu panjang tapi ini lebih luas cakupannya dibanding peraturannya. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menerapkan nantinya, bisa membuka ruang diskusi dengan siswa, ruang kolaborasi dengan siswa, barulah nanti merumuskan keyakinan kelas. Nah, kalau misalnya sudah ada muncul keyakinan kelas seperti ini, bisa dibuat dalam bentuk kertas karton, kemudian nanti ditempel di kelasnya ya. Apalagi yang Bapak Ibu yang mungkin wali kelas ya bisa mengarahkan anak walinya untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini materi selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Artinya sebagai guru ini kenapa sangat penting bahwa kita juga harus mempunyai rasa empati ya. Kita harus juga membutuhkan pengertian kita atau toleransi kita karena apa? Semua orang melakukan sesuatu otomatis punya tujuan tertentu. Kita melakukan kegiatan A karena memang kita misalnya mau seperti ini. Begitupun juga dengan siswa kita ya. Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Yang pertama adalah kasih sayang dan diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Misalnya ada siswa kita mungkin sering berbuat kesalahan, ya bisa saja kita harus pahami bahwa mungkin dia ingin diperhatikan atau dia membutuhkan kasih sayang dari orang tua maupun gurunya. Jadi
siswa itu melakukan sesuatu, mungkin ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan. Nah, mungkin dia tidak dapatkan di rumah, makanya dia mungkin melakukan sebuah tindakan-tindakan negatif di sekolah, supaya apa? Supaya saya nanti diperhatikan deh sama Pak Herun, supaya saya nanti diperhatikan sama Ibu Fitri, Ibu Wahyuni, Ibu Epi, Ibu Ripka. Nah, ini memang yang harus kita pahami ya, bahwa siswa kita melakukan sesuatu mungkin ada kebutuhan atau keinginan yang ingin dia dapatkan tapi tidak dia peroleh, makanya dia berbuat baik itu positif maupun negatif ya. Misalnya ada siswa kita sering terlambat. Ternyata ditelusuri bahwa sering terlambatnya mungkin karena membantu orang tua. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup. Jadi kalau misalnya siswa kita misalnya tidak membantu orang tuanya, susah untuk terpenuhi hidupnya, ya otomatis dia harus membantu orang tua dulu, barulah datang ke sekolah. Makanya sering terlambat ya. Jadi banyak hal mungkin yang terjadi di sekolah yang memang harus kita punya rasa empati juga. Kecuali mungkin kesalahan terus menerus ya, mungkin itu yang bisa saja bukan lagi membutuhkan menginginkan kebutuhan, tapi memang sudah kebiasaannya ya. Tapi kalau misalnya selama ini anak kita ternyata baik, pas melakukan kesalahan, berarti kita bisa meninjau ulang. Oh, mungkin anak-anak ini membutuhkan atau menginginkan sesuatu. Misalnya dia kesenangan ya. Mungkin selama ini kita selalu larang-larang, artinya dia butuh kesenangan. Kemudian penguasaan, dia merasa di kelasnya ini saya. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan atau kebutuhannya penguasaan, berarti dia merasa mau dianggap di kelasnya ya, seperti itu. Artinya tindakan yang dilakukan anak-anak kita itu karena memang ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan, makanya dialah memunculkan suatu tindakan, apakah itu positif atau negatif. Kalau positif ya mungkin alhamdulillah ya, tapi kalau negatif, nah ini biasa yang menjadi masalah kalau di sekolah. Baik Bapak Ibu, tadi saya tampilkan terkait dengan hukuman, kemudian restitusi dan konsekuensi ya. Nah, sebelum saya jelaskan terkait ini, saya tampilkan video dulu ya Bapak Ibu. Sabar ya, saya putarkan dulu videonya. Baik, kita perhatikan baik-baik. Inilah contoh segitiga restitusi ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Baik, saya putarkan. Sudah. Sarah, Siang, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah.
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Diam-diamnya sudah Nah, nongol nih. sudah dilihat tadi Bapak Ibu? Nonton bareng. Sudah dilihat semuanya? Nah, Ya, ini Ibu. salah satu contoh praktik untuk segitiga restitusi ya. Nah, saya tampilkan kembali dulu PPT-nya. Nah, ini 3 langkah ya. 3 langkah dalam menjalankan segitiga restitusi seperti yang di nonton videonya tadi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang dilakukan tadi di video bahwa gurunya menanyakan dulu atau menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau bisa saja Ananda bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita menstabilkan dulu identitas siswa walaupun sebenarnya siswanya mungkin berbuat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan ya. Tapi memang yang pertama yang kita lakukan sebagai guru adalah menstabilkan identitas siswa kita. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Setelah kita memberikan tadi penguatan ke siswa, barulah kita mungkin memberikan lagi pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini kita kaitkan tadi dengan kebutuhan dasar manusia ya. Mungkin anak ini melakukan sesuatu seperti tadi. Karena mungkin mendapatkan sesuatu yang dia tidak nyaman. Merasa dicerita atau diapakan oleh temannya sehingga dia marah atau emosi. Nah itu mungkin bisa kita tanyakan. Apa alasannya Ananda buat seperti itu? Atau mungkin apakah ada cara lain untuk supaya Ananda mendapatkan yang Ananda butuhkan? Nah, setelah itu barulah kita menanyakan keyakinannya. Karena kan sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Masih ingat Kak Ananda? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Apakah Ananda ingin menjadi orang seperti apa? Jadi inilah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan apabila anak-anak kita mungkin melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturan atau yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya ada anak kita berbuat salah, jangan langsung dimarahi mungkin di depan teman-temannya. Mungkin alangkah baiknya kita memanggil ke ruangan kita, ke ruangan guru atau ruangannya Pak Sape. Nah ini kesiswaannya. Ke ruangannya Pak Sape, bisa langsung kita lakukan segitiga restitusi ini. Jadi kita mungkin memberikan dulu pertanyaan kepada siswa kita bahwa Ananda bukanlah yang pertama melakukan ini. Atau perbuatan yang seperti ini manusiawi. Ya, itu juga menjadi kata-kata penguatan dulu ya. Atau kita menstabilkan identitas siswa kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita memvalidasi tindakannya yang salah. Karena kan tadi kita panggil dia karena dia ada tindakan yang salah ya. Nah, barulah kita validasi tindakannya. Apakah Ananda atau apa sih alasan Ananda? Apakah alasan Ananda berbuat yang seperti itu? Ananda bisa saja melakukan lebih dari itu. Ya, artinya kita tidak selalu menyalahkan mereka.
Ananda bisa saja melakukan lebih dari itu. Nah, apakah Ananda punya cara yang lain untuk mendapatkan kebutuhan Ananda? Ini segitiga restitusi ya, yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, karena tadi kita menginginkan kita berada di posisi pemantau, kalau memang belum bisa jadi manajer, bisalah kita di posisi pemantau atau bisa di posisi manajer ya. Nah, ternyata tadi berdasarkan refleksi masih banyak dari Bapak Ibu di posisi teman. Tapi itu posisi teman sebenarnya juga sudah masuk dalam yang positif ya. Karena kan tadi yang negatif itu adalah penghukum dan pemberi rasa bersalah. Sementara posisi positif adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita lakukanlah segitiga restitusi yang seperti ini. Ya baik Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan terkait dengan budaya-budaya positif ya. Jadi di sekolah juga sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan, misalnya menjemput siswa ya. Kita menjemput siswa, sopan menyapa siswa pada saat anak-anak kita mungkin baru datang ya. Kita menyapa mereka, otomatis siswa akan merasa dianggap atau merasa diperhatikan kalau misalnya kita baru datang, oh ibu guru sudah menjemput ternyata ya. Kemudian setiap hari Jumat kita lakukan literasi kitab suci ya. Kemudian mungkin keyakinan kelas juga nanti bisa kita terapkan. Bapak Ibu bisa melakukan di kelasnya masing-masing. Ya baik, demikian Bapak Ibu untuk diseminasinya ya kali ini terkait dengan budaya-budaya positif, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Hasriani atas pemaparan materinya yang luar biasa ya. Saya sebagai guru sangat-sangat merefleksi diri secara langsung ini, bahwa sebenarnya ada beberapa tahapan-tahapan untuk menjadi seorang guru yang paham tentang karakter atau budaya positif di sekolah. Untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sudah mendengarkan dan melihat presentasi dari Ibu Hasriani, adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Dipersilahkan. Baik, saya Bu. Oh iya, baik, dengan Ibu Fitri. Silakan Ibu Oke. Fitri. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Setelah saya mendengar beberapa evaluasi dari pemaparan Ibu tadi tentang penguatan budaya cara berlaku siswa, jadi ada pun yang saya pertanyakan yaitu tentang bagaimana jika siswa itu membudayakan kesalahan yang sama. Bagaimana solusi Ibu? Terima kasih. Saya serahkan langsung Ibu ke Ibu Hasriani untuk menjawab. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu moderator atas kesempatannya, dan saya ucapkan terima kasih juga Ibu Fitri Sari ya atas pertanyaan yang diberikan. Saya mengkonfirmasi ulang dulu pertanyaannya Ibu Fitri, jangan sampai saya salah penafsiran ya. Pertanyaannya tadi Ibu Fitri mengatakan bahwa bagaimana kalau misalnya siswa kita sering melakukan kesalahan yang sama? Iya. Oh ya, artinya mungkin ada siswanya Ibu Fitri di kelas, hari ini dia berbuat salah, besoknya berbuat salah lagi dengan kesalahan yang sama ya? Membudayakan kesalahan Ibu ya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri. Ini ada kaitannya, erat kaitannya dengan budaya positif tadi ya. Jadi kalau misalnya ada siswa kita melakukan kesalahan yang itu saja kesalahannya, yang otomatis kita haruslah memposisikan kita sebagai manajer ya. Mungkin kita perlu melakukan pendekatan karena siswa kita sekarang ini adalah yang sudah memasuki tahap dari remaja ke dewasa ya. Kalau SMA itu kan dia lebih ke peralihan, artinya bagaimana kita memasuki dunianya mereka. Dengan apa? Kita mungkin memanggil siswa tersebut,
Nah, kita bisa melakukan restitusi tadi. Ya, tetap walaupun sering melakukan kesalahan, tetap kita stabilkan dulu identitasnya. Baik Ananda, mungkin Ananda A. Ananda sering melakukan kesalahan yang seperti ini. Ya, itu manusiawi, nak. Misalnya bukan hanya mungkin Anda yang melakukan kesalahan itu, tapi kita mungkin bisa menanyakan apa sih alasannya, nak. Mungkin apa sih yang Ananda inginkan dari kejadian ini? Kesalahan ini yang Anda lakukan berkali-kali, mungkin ada hal yang ingin Ananda dapatkan atau ada sesuatu yang Anda butuhkan. Ya, itu memang mungkin ada pendekatan persuasif ya. Kalau misalnya tingkat SMA itu kita tidak bisa langsung kita memberikan kita memberikan pengarahan mungkin Anda langsung berubah. Tidak, tapi memang membutuhkan proses ya Bapak Ibu. Makanya kalau guru itu tidak bisa kalau kesabarannya setipis tisu ya Bu Fitri. Jadi mungkin kalau kita memberikan tindakan yang pertama tidak berubah ya kita tidak langsung berhenti di situ saja ya. Kita tetap melakukan pembimbingan kepada anak-anak tersebut, kita memperhatikan dia bagaimana apakah ada perubahan misalnya setelah kita lakukan restitusi yang pertama apakah ada perubahan setelah itu. Jadi kalau misalnya ternyata melakukan kesalahan yang sama ya tetap kita memperhatikan mereka karena memang melakukan suatu perubahan kan tidak langsung ya. Jadi mungkin itulah bisa kita lakukan, bisa juga kita mengkoordinasikan dengan wali kelasnya Ibu Fitri. Jadi kita tidak menangani sendiri, bisa kita menyampaikan mungkin di wali kelasnya setelah kita memberikan penanganan sebagai guru mata pelajaran tidak ada perubahan, ya bisa kita berkolaborasi mungkin dengan wali kelasnya atau guru BK-nya, atau bisa juga nanti wali kelasnya menyampaikan ke orang tuanya. Jadi yang namanya perubahan sikap itu kan tidak langsung, bagaimana kalau kontrol diri ya. Kalau kontrol diri itu kan kita tidak bisa mengkontrol sebenarnya dirinya orang. Yang bisa merubah diri siswa itu adalah dirinya sendiri. Otomatis kita dari orang lain sebagai guru tidak bisa langsung merubah kontrol siswa. Jadi mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan baik dari guru, baik dari wali kelas, guru BK-nya, orang tua, sehingga anak ini bisa mungkin muncul motivasi intrinsiknya menyadari kesalahannya bahwa oh ya, ternyata memang apa yang saya lakukan adalah salah. Seperti itu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu pemateri yang sudah menjawab sangat jelas dan lengkap terhadap pertanyaan dari Ibu Fitri Sintasari. Terkait itu, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah diterima? Ya, kalau memang tidak ada Ibu, ya mungkin Ibu Mas Riani, silakan Ibu. Ini juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah bergabung. Kayaknya ini materinya cukup luar biasa. Yang saya mau pertanyakan ini bagaimana membudayakan budaya positif bagi siswa yang sering membuli teman-temannya. Ya, itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Mas Riani atas pertanyaannya. Mungkin Pak Sape dijawab dulu sama, atau saya tampung semua nih Bu? Ya, bisa ditampung dulu Bu. Oh iya, silakan Pak Sape. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kami berdua di sini mau bertanya Bu. Yang pertama mungkin dari saya Bu, kan sudah beberapa kasus ya kita sudah tangani di bagian kesiswaan yang kami lihat untuk sekarang bukan siswanya yang harus orientasi ke gurunya, tapi sekarang itu guru yang harus berorientasi ke siswa. Yang jadi pertanyaan Bu, kita sebagai guru-guru muda ini memposisikan diri sebagai guru yang tadi ada kayak nomor 3 sebagai teman, sebetulnya di posisi mana, karena kan kita beda-beda ya, apalagi kemauannya siswa, oh guru ini yang saya suka, ini yang kayak begini, mungkin seperti itu, mungkin memposisikan dirinya sebagai guru, apalagi kita yang masih muda ini. Oke, satu lagi dari Pak Hairun.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan pertanyaan dari saya, bagaimana mungkin solusi yang bisa diberikan oleh pemateri terkait kebiasaan siswa yang sangat terganggu oleh handphonenya, ya, karena sekarang kan siswa sekarang hampir tidak bisa dipisahkan dengan handphonenya, dan sedikit banyaknya punya pengaruh baik dan tidak sedikit juga yang punya pengaruh buruk terhadap proses belajarnya, proses sikapnya, proses belajarnya di sekolah dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Sape dan Pak Hairun yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya. Saya langsung saja Ibu, boleh Bu? Ya, Ya, baik. langsung saja. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan dulu saya ucapkan terima kasih ke moderator atas kesempatannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa semangatnya ya mengikuti diseminasi ini sehingga banyaklah muncul pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Mas Riani terlebih dahulu terkait dengan bullying ya. Nah, memang kasus bullying sekarang ini Bapak Ibu menjadi momok sebenarnya ya, momok yang sangat besar bagi dunia pendidikan, karena kita mungkin sudah beberapa kali melihat di televisi bahwa ada siswa yang bahkan sampai lompat dari lantai 4 sekolah ya. Ada yang kemarin saya nonton di televisi itu ada siswa yang lompat dari lantai 4 SD dikarenakan karena dibully dari temannya. Nah, ini sebenarnya karena bully itu adalah bisa saja merusak mental siswa kita karena merasa dia selalu dipojokkan atau mungkin selalu diejek-ejek. Seperti itu, apalagi namanya body shaming juga ya, yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Nah, makanya ini, karena ini adalah kasus besar Bapak Ibu, berarti memang betul-betul harus ada pengawasan ataupun mungkin ada sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya dari satu pihak, tapi memang harus ada kerjasama, kolaborasi dari berbagai guru ya. Jadi kalau misalnya di dalam kelas bisa kita sisipkan ya Bapak Ibu guru. Misalnya di awal-awal pembelajaran itu di motivasi belajar bisa kita sisipkan terkait dengan anti bullying. Jadi sebelum kita masuk mungkin di dalam materi pelajaran bisa kita sisipkan anti bullying, anti narkoba atau apalagi anti yang lain ya, bisa kita sampaikan di anak-anak kita, minimal kita selalu mengingatkan. Saya rasa kalau misalnya setiap guru yang masuk, hampir setiap guru yang masuk mengingatkan tentang hal ini, bahayanya bullying, bahayanya narkoba, bahayanya merokok, saya rasa anak-anak itu bisa memunculkan rasa dalam dirinya, rasa merasa bahwa perbuatan itu betul-betul salah ya. Jadi misalnya ini setiap guru yang masuk menyampaikan yang seperti ini, berarti betul-betul ini tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi kita sampaikan ke anak-anak apa itu bullying. Kemudian karena jangan sampai anak-anak mengetahui bahwa bullying, tapi dia tidak mengetahui bahwa perlakuan ini termasuk dalam bullying. Misalnya sering mengejek teman atau body shaming, sering menjelek-jelekkan teman atau sering apakah yang dilakukan di kelas, bisa saja dia lakukan itu tapi dia tidak paham bahwa itu termasuk dalam bullying. Jadi memang betul-betul kalau kasus bullying ini bisa kita lakukan atau bisa kita atasi atau bisa kita cegah di sekolah dengan apa Bapak Ibu, dengan bekerja sama. Saya rasa kalau kita semua satukan suara, satukan tindakan untuk mensosialisasikan terkait dengan anti bullying ini, mungkin bisa kita atasi di sekolah. Namun kalau misalnya ini sudah terlanjur ya, kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, mungkin baiknya sebelum ini terlalu meluas, itu kita panggil memang siswa yang melakukan bullying ya. Jadi kita memanggil siswa yang melakukan bullying, barulah kita mungkin bisa memberikan memberikan bimbingan, memberikan pengertian terkait dampak dari bullying ini kalau misalnya dia lakukan di teman-temannya. Saya rasa seperti itu karena memang untuk kasus yang seperti ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua warga sekolah, tapi memang menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Saya rasa seperti itu untuk pertanyaan Ibu Mas Riani. Saya kembalikan dulu ke moderator.
Baik, terima kasih Ibu. Itu tadi mungkin pendapat dari Ibu Hasriani. Saya kembalikan ke Ibu Mas Riani. Oke, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Semoga masalah bullying di sekolah, utamanya contohnya kepada Sigit, Nanda Sigit baru-baru, bisa teratasi dengan baik dan tidak ada lagi bullying-bullying yang lain di sekolah, sehingga tidak ada lagi antara teman dan teman bisa menjelek-jelekan antara satu sama lain. Terima kasih banyak Ibu jawaban yang diberikan. Sama-sama Ibu Mas Riani. Iya ya, saya lupa ya Bu Sigit ya, Bu Mas Riani ada ya salah satu Sigit siswa kita baru-baru ya. ya kemarin yang kena bullying dari temannya Tamam. Ya. Contohnya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Hasriani atas jawaban yang diberikan. Iya, itu tadi Ibu, mohon maaf saya sedikit memotong. Mungkin hal itu terkadang juga tidak hanya terjadi di antara siswa dengan siswa. Kadang kita tidak menyadari, kita sebagai guru juga melakukan seperti itu. Jadi bukan hanya siswa saja menjadi korban, kadang juga kita sebagai guru menjadi korban, bahkan menjadi pelakunya. Jadi itulah kesadaran kita sebagai seorang pendidik juga perlu menyadari betapa pentingnya kalau kita saling mengetahui dan menghargai sama, seperti itu Ibu ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu pemateri, mungkin menjawab 2 pertanyaan dari Pak Safriyadi dan Pak Hairun. Iya. Baik, terima kasih moderator. Saya tambahkan tadi memang betul ya yang dikatakan Ibu Wahyuni tadi, Bu moderator, bahwa jangan sampai kita selalu menekankan ke anak-anak kita, ternyata kita sebagai pendidik saja tidak bisa memberikan contoh ya. Mungkin tidak kita sadari bahwa ternyata kita pernah melakukan juga body shaming atau bullying ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya Ibu Wahyuni. Mungkin itu hanya mungkin hanya perkiraan secara umum saja ya Bu Wahyuni. Ya baik, saya kembali ke pertanyaannya dulu Pak Hairun ya, terkait dengan penggunaan HP. Ya, memang ini Pak Hairun ya, HP itu merupakan dua sisi mata dua sisi yang berbeda. Karena saya katakan seperti itu bahwa posisi itu tidak bisa dipungkiri bahwa sangat mempunyai fungsi positif ya. Terutama kita di dunia pendidikan tidak bisa juga kita buat aturan bahwa dilarang membawa HP. Karena apa? Beberapa memang juga mata pelajaran yang memang membutuhkan atau memanfaatkan penggunaan HP dalam pembelajaran. Jadi, misalnya siswa-siswa kita tidak mungkin hanya bersumber dari buku paket saja. Otomatis kalau hanya referensi dari buku paket, saya rasa sangat sempit cakupannya ya. Otomatis kita biasa mengarahkan anak-anak untuk penggunaan HP untuk membuka berbagai referensi-referensi dalam pembelajaran kita. Saya saja ya Bapak Ibu, saya contoh untuk mata pelajaran kimia, kalau misalnya saya mengajar itu otomatis kadang memang saya mengarahkan ke anak-anak, ya baik anak-anak dibuka HP-nya, dicari tentang ini. Ini ada referensi juga bisa di buku, bisa juga melalui HP. Seperti itu. Nah, namun tidak bisa juga kita lihat hanya positifnya saja. Otomatis ini berdampak, sangat-sangat berdampak bagi anak-anak, terutama main game ya, Pak Herun. Kadang ada beberapa siswa mungkin dalam pembelajaran gurunya menjelaskan dia malah main game. Nah ini saya rasa memang harus ada kontrol dari guru mata pelajaran atau fasilitator kita sebagai guru, sebagai fasilitator di kelas ya. Bagaimana bisa kita menyampaikan ke anak-anak kita bahwa fungsi HP seperti apa. Jadi penggunaan HP bisa dipakai anakku kalau misalnya ada arahan dari ibu atau ada arahan dari bapak. Jadi kita yang memang mengontrol anak-anak kita dalam penggunaan HP itu, karena tidak bisa juga bahwa kita melarang mereka membawa HP, karena ada juga sisi positifnya. Jadi itu memang kita kembalikan juga di kontrol kita sebagai fasilitator di dalam kelas, sebagai pengarah, sebagai pembimbing. Jadi otomatis kita bisa mengarahkan anak-anak kita dalam penggunaan HP. Jadi oke anak-anakku, Ibu izinkan membuka HP-nya, tapi sesuai dengan apa yang Ibu arahkan. Nah, dalam penggunaannya pun tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi pada saat anak-anak membuka membuka Google-nya, otomatis kita juga tetap jalan-jalan memantau. Jangan sampai anak-anak siswa kita tidak membuka sesuai dengan apa yang kita arahkan. Seperti itu.
Saya rasa kembali lagi ke posisi kita sebagai fasilitator. Saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa ya. Bagaimana mungkin saya kembalikan ke Pak Hairun atau Oh iya, bagaimana jadi, Pak Hairun? terima kasih atas solusi yang telah diberikan. Memang ini salah satu hal yang bisa kita pungkiri, tapi masalahnya memang sangat nyata biasa kita hadapi di sekolah. Karena bukan hanya itu, karena dengan kebiasaannya mereka kadang mengganggu istirahatnya, kadang juga mengganggu bangun tidurnya karena begadang ketika malam, belum lagi konten-konten dalam HP-nya. Terkadang dalam tanda kutip ada yang tidak harusnya ada, sehingga memang perlu kontrol dari orang tua, guru, dan stakeholder yang ada. Terima kasih jawabannya, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Hairun. Mungkin untuk jawaban terakhir Ibu. Iya. Pertanyaan terakhir, mohon maaf. Jawab pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Moderator. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Sape terkait dengan posisi kontrol guru ya. Nah, tadi direfleksi Pak Sape ternyata sudah menjawab di posisi manajer ya Pak Sape. Nah, Pak Sape tadi menanyakan bahwa kita sebagai guru muda, ya Pak Sape ini masih muda ya Bapak Ibu, masih umur 17 tahun. Jadi bagaimana memposisikan diri kita Ibu, jadi kita ini masih muda, berjiwa muda, kadang kita masih memposisikan sebagai temannya. Nah, untuk seperti itu memang Bapak Ibu ini kan posisi kontrol tidak bisa langsung kita langsung ke manajer ya. Otomatis kalau misalnya kita merasa bahwa saya masih di posisi teman ya, marilah kita bersama-sama merubah diri Bapak Ibu. Merubah diri tidak langsung bahwa kita langsung menjadi manajer, tidak. Jadi kita berupaya, mungkin hari ini kita masih memposisikan sebagai teman. Ya baiklah, karena memang mungkin kita Pak Safi dengan siswa beda beberapa tahun saja ya. Jadi kadang kita merasa, aduh ini beda 3 tahun saja Bu. Nah, beda 3 tahun Ji. Katanya beda 3 tahun. Ji berarti kadang merasa Pak Safi, waduh saya dengan siswa ini bagaikan teman ya. Karena mungkin dari cara Pak Sape beda 3 tahun dengan siswa, subhanallah. Puasnya Bu Mas Riani. Jadi guru Pak Sape. Maksudnya Bu 30. Guru muda nih Bu Mas Riani. Iya, betul-betul muda ini, baru tamat langsung jadi guru. Belum selesai kuliah tahu Bu sudah jadi guru nih. Nah, baik intermezzo saja ya Bapak Ibu, ini karena sudah sore juga ya, supaya Pak Sape tidak tertidur nanti di ruangannya. Ya baik, Pak Sape, memang Pak Sape mungkin pada saat ini memposisikan diri sebagai teman ya, tapi memang tetap kita berupaya memperbaiki diri ya Pak Sape. Mungkin pada saat ini di posisi itu ya kita terus berupaya bagaimana nanti bisa berubah, mungkin beberapa pekan kemudian atau beberapa bulan kemudian atau semester depan kita sudah berubah menjadi di posisi pemantau, kemudian bisalah menjadi nantinya di posisi manajer seperti itu. Jadi yang penting kita mau bergerak dan menggerakkan. Jadi yang pertama dulu adalah kita harus tergerak dulu dengan apa yang mengikuti yang seperti ini ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kita saling berkolaborasi, saling berbagi, kita bisa tergerak, kemudian bergerak. Artinya kalau kita sudah paham, otomatis kita akan melakukan. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu kalau ilmunya saja kita tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tergerak, barulah bisa kita menggerakkan seperti itu. Saya rasa seperti itu, Ibu Moderator. Saya kembalikan dulu ke Ibu Wahyuni. Baik, terima kasih. Dan juga khususnya kepada Bapak Ibu Guru yang Ya, luar biasa ya. Kita semua sudah banyak mempelajari dan belajar bersama tentang perubahan paradigma stimulus respon, juga tentang konsep disiplin positif, bagaimana itu keyakinan kelas, dan juga pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi itu. Jadi untuk hari ini hari yang sangat positif ya, budaya positif dan hari positif untuk kedepannya kita sebagai seorang guru
membudayakan budaya-budaya yang positif. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bisa banyak saya kepada sampaikan semua. dulu, moderator, sesuatu. Oh iya, boleh, silakan Ibu. Silakan. Ini sebagai apa ya? Penutup mungkin ya, statement penutup. Nah, sebelumnya saya ucapkan sebelum moderator menutup, saya ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Mungkin harusnya ini Bapak Ibu sudah di jalan-jalan di mana, tapi karena rasa keingintahuan Bapak Ibu, karena ingin kita bergerak bersama, kita berkolaborasi bersama sehingga kita dipertemukan dalam ruang virtual ini ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas atensinya Bapak Ibu semua. Pokoknya saya doakan Bapak Ibu supaya kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berubah bersama. Baik, mungkin itu saja. Dulu Bu, salam-salam dulu sebelum ditutup. Oh, iya, salam-salam. Cocok tahu apa sampai cocok nih. Salam untuk Bu Clara yang lagi di pantai menikmati. Oh iya. Baik, Bapak guru yang ini sudah luar biasa ya, sudah bertahan sampai di akhir pertemuan kita. Iya, Ibu mungkin saya bisa minta nomor WA-nya Pak Sape sama Pak Hairul. Oh, bisa sekali. Bisa sekali. Tapi kalau Pak Hairul. Oh, Pak Hairul sudah menikah. Ayo. Bu Fitri jangan Masya minta Allah. Pak Hairun, sudah berekor. Pas sampai mau. Mau saja Bu Fitri. Lulus kuliah juga Pak guru muda, ternyata dia sudah menikah. Masya Allah, tetap abad muda. Mungkin toh bisa Pak dikasih supaya bisa temani ke pantai lagi lihat sunset hari Ke pantai ini. sendiri tahu Bu Fitri Pak Sape. Kenapa tidak gelap-gelap itu Ya Allah. pantai? Enggak sunset kipas aku. Malam mingguannya pas sampai dia di ruangannya. Iya, harusnya nih sudah waktu bersiap-siap bermalam minggu Pak Sape, ya diambil waktunya ya Pak Sape, tidak apa-apa ya Pak Sape. Sudah janjian sama Bu Clara, Bu. Oh, sudah janjian, alhamdulillah ya. Madam Terima kasih Bu Mas Riani, Ibu Mimi, Ibu terima kasih banyak sudah berbagi ilmu Bu Hasriani. Terima kasih. Akhirnya saya bertemu juga sama Pak Sape. Amin. Terima kasih semua untuk Pak Sape, semoga kita berjodoh ya. Berikan emoticon love Bapak Ibu semua. Tidak ada Pak Sape, jangan mimpin aku ya. Oke, saya mohon pamit. Ya. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ih, asyik. Ibu, Masya Allah. Itu pipinya bukan kayak pawa. Ibu. Saya matikan rekamannya ya. Ya, Bu.